Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Jaja Sujana, yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak di Angkatan 8, kelas D kelompok A1, dan unit kerja saya di SMP 2 Cimahi, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan terkait mengenai modul 1.2 terkait mengenai diagram trapesium usia. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, kita coba untuk memaparkan terkait mengenai diagram trapesium usia. Usia 6 tahun sampai di usia sekarang, bahwa di usia 15 tahun saya mengalami peristiwa bernuansa negatif. Itu selisihnya 34 tahun. Dan waktu di usia 18 tahun, peristiwa bernuansa positif dan selisihnya 33 tahun. Nah, masa produktifnya ketika saya di usia 26 tahun sampai sekarang sedang bicara. Kita lanjutkan terkait mengenai berikut adalah penjelasan dari diagram trapesium yang telah saya buatkan tadi. Yang pertama, peristiwa negatif usia 15 tahun adalah pada usia 15 tahun, tepatnya kelas 3 SMP, saya pernah memiliki peristiwa negatif dengan seorang wali kelas. Katakan namanya adalah Pak Koswara. Beliau adalah guru matematika dan tempat tinggalnya itu adalah satu desa dengan saya sendiri. Tapi beliau hanya mengontrak di daerah saya. Saya juga tidak tahu beliau berasal dari mana. Ketika itu saya dipanggil ke ruangannya yang tidak jauh dari ruangan kantor. Saat itu saya kaget ada apa gerangan beliau memanggil saya ke ruangan yang berbeda, yang ada hanya antara saya dan beliau. Ketika itu saya disuruh duduk di kursi yang sudah disediakan. Tanpa basa-basi, Pak Koswara sebagai wali kelas saya itu menyodorkan bungkus rokok. Saya tidak akan sebutkan merek dagangnya. Ketika saat itu saya kaget, tidak kepala. Apa maksud dan tujuan beliau menyodorkan barang tersebut? Pak Koswara tanpa berbicara sepatah kata pun, kami pun terdiam kurang lebih 10 menit di ruangan tertutup tanpa ada siapapun. Dalam waktu 10 menit saya terus berpikir dan saya mengingat apa yang pernah saya lakukan 2 sampai dengan 5 hari ke belakang. Ternyata saya tetap tidak ingat sama sekali. Lantas terdengar suara Pak Koswara berbicara dengan nada seolah dia sangat tidak yakin apa yang saya lakukan. Pertanyaan yang disampaikan kepada saya adalah, "Apakah kamu suka merokok, Nak?" Lantas saya kaget dan langsung menjawab, "Tidak, Pak." Lantas Pak Koswara melanjutkan pertanyaan, "Kenapa barang tersebut ada di tas kamu?" Saya kaget bukan kepala saat itu dan panik dan seolah tidak percaya itu akan menimpa diri saya. Saya lanjutkan cerita ini. Ternyata saat upacara berlangsung, guru-guru mengadakan razia terhadap mahasiswa. Beliau menceritakan bahwa menemukan barang itu ada di tas saya. Langsung tersontak saya kaget dan saya sampaikan bahwa saya tidak melakukan hal itu. Tapi tetap Pak Koswara tidak percaya karena jelas bahwa tas itu adalah milik saya dan saya itu merasa terhukum diri dan berpikir siapa yang tega melakukan itu kepada saya. Saat itu saya ingin berontak, ingin berteriak dan marah karena saya tidak melakukan hal itu. Setelah pertemuan dengan wali kelas selesai dan saya diberi peringatan keras dan saat itu saya cukup berbicara ke Pak Koswara selaku wali kelas saya bahwa saya akan membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Tanpa sepatah kata pun dia menganggukkan kepala tanpa bicara sepatah kata pun dan saya sendiri di wajahnya terlihat bahwa dia tidak percaya apa yang saya lakukan. Suatu saat ketika saya menyelidiki secara sendiri. Singkat cerita, ada yang saya curigai di antara teman sekelas adalah dia satu orang anak guru bernama Hendra. Di sekolah di mana satu kelas dengan saya. Ternyata benar, setelah diselidiki ketika jam istirahat dia bersama temannya pergi ke belakang untuk melakukan kenakalan merokok dan saya itu dan saat itu saya coba berbaur dengan mereka, kelompoknya, untuk mengikuti apa yang dia lakukan. Saya mengikuti sebatas untuk menyelidiki. Ternyata saat jam istirahat berlangsung, saya bersama rombongan tersebut ikut bergabung dan anak yang saya curigai mulai menyerahkan barang yang dimaksud. Ternyata barang tersebut merek dagangnya dengan apa yang ditemukan wali kelas di tas saya. Selanjutnya, singkat cerita, saya memberanikan diri bertanya kepada beliau dengan
nada marah yang terpendam, ternyata dia mengelak bahwa barang yang dia bawa ke sekolah dimasukkan ke dalam tas temannya. Ternyata barang tersebut tersimpan di tas saya, karena teman saya yang bernama Hendra tidak tahu bahwa tas tersebut adalah tas milik saya. Jelas ini mimpi buruk saya. Dengan nada marah dan sakit saat itu, saya memohon kepada teman saya untuk menjelaskan kepada wali kelas untuk berklarifikasi bahwa apa yang saya lakukan itu tidak benar. Belum sempat untuk klarifikasi, ternyata 2 minggu setelah kejadian itu wali kelas saya sudah sempat. Saat itu saya tak bisa berkata apa-apa, merenung nasib diri untuk mencari kebenaran. Begitu berat, saya belum sempat menerangkan kepada beliau sebagai wali kelas yang tak pernah marah dan baik hati. Ternyata beliau sudah pindah tugas ke daerah lain, entah di mana, dan saya berharap bisa ketemu dengan beliau supaya saya menjelaskan bahwa kejadian itu tidak benar dan bukan saya sebagai pelaku. Baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan tentang peristiwa positif di usia 18 tahun. Peristiwa positif di usia 18 tahun saya alami saat itu. Saya masuk sekolah lanjutan atas dengan lulusan sekolah di salah satu sekolah kejuruan, dulu disebutnya adalah sekolah pendidikan tinggi. Saat itu orang-orang sekitar banyak yang menyayangkan kenapa harus sekolah di sini. Untuk menjadi guru tidak jelas dan gajinya kecil, kata orang sekitar. Tetapi saya jalani itu semua dengan ikhlas dan penuh semangat. Ternyata sekolah di sana yang saya rasakan ada sebuah kedisiplinan, karena jadi sosok calon guru harus disiplin dari mulai berpenampilan hingga dengan disiplin secara administrasi. Dan sampai sekarang itu pun terasa ketika saya harus mengalami menjadi seorang guru. Singkat cerita, saya di sekolah tersebut menjadi ketua kelas, dan ternyata kalau jadi ketua kelas selalu dipanggil untuk mengambil buku atau alat tulis lain oleh guru atau diberikan tugas yang lain. Ketika saya ke kantor, ada yang memanggil dari belakang saya. Ternyata sosok seorang guru yang anggun dan berwibawa. Katakanlah namanya adalah Ibu Tuti. Beliau guru psikologi. Dia bilang sambil membisikkan ke saya, nanti istirahat, Ibu pengen ngobrol. Ada sesuatu yang harus disampaikan pada kalian. Dengan senang hati saya bergembira ketika dipanggil oleh guru yang bersangkutan. Lalu cerita selanjutnya, saat jam istirahat saya datang di suatu ruangan dan ternyata beliau sudah menunggu. Lalu saya mengucapkan salam dan dipersilakan duduk oleh beliau. Awal pertanyaan dari beliau, kenapa wajahnya kusut? Saya sangat kaget kenapa beliau bisa menebak bahwa saya sedang dirundung masalah. Ternyata tidak salah bahwa beliau adalah guru psikologi yang cerdas dan bisa membaca kondisi siswanya. Dia mulai menasehati bahwa hidup jangan terlalu banyak yang dipikirkan. Pikirkanlah dari apa yang kamu lakukan hari ini. Kalimat itu selalu diingat dalam hidup saya. Dan kalimat terakhir yang beliau ucapkan, jangan pernah menyerah dalam menjalani proses hidup. Banyak hikmah yang dapat saya ambil di sekolah itu. Orang yang dulu menilai bahwa sekolah di SPG saat itu tidak bisa diharapkan untuk masa depannya, ternyata ada sosok yang memberikan motivasi besar dan bisa memberikan semangat dalam hidup saya sehingga sekarang. Lalu selanjutnya, selain saya, siapa lagi yang terlibat dalam masing-masing peristiwa itu? Pada peristiwa negatif ketika saya di SMP, 2 orang yang terlibat, saya pribadi dengan Pak Koswara dan teman saya sendiri. Karena peristiwa tersebut tidak saya ceritakan kepada orang lain. Sedangkan ketika peristiwa positif pada saat saya SPG, banyak pihak-pihak yang terlibat selain saya. Guru psikologi saya yang pertama adalah guru psikologi saya yang namanya Ibu Tuti. Beliau sering memberikan nasihat dan memberikan dorongan serta memberikan semangat, karena saat itu usia sekolah saya, di mana saya sekolah yang sering kali direndahkan oleh sekolah lain yang usianya dengan sekolah-sekolah favorit. Seringkali saya tidak percaya diri dan rendah diri ketika mau berangkat sekolah dan pulang sekolah. Saya pada saat itu tidak bisa menjelaskan karena saya memang belum tahu mau jadi apa nanti. Saya hanya mengikuti saran dari guru psikologi saya tersebut. Dampak emosi apa yang saya rasakan sehingga sekarang? Silakan gunakan roda emosi tuktik di gambar 2 untuk mengidentifikasi persisnya perasaan Bapak Ibu di masa itu. Dampak emosi yang saya rasakan ketika peristiwa negatif adalah penyesalan, sedih, dan duka. Sedangkan dampak emosi saya rasakan ketika peristiwa positif adalah senang, optimis, menerima, dan punya rasa tanggung. Lalu selanjutnya, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang?
Momen ketika sekolah tidak mudah untuk melupakan karena pada masa itu adalah masa di mana kita sedang mencari jati diri dan mau mencoba berbagai hal, sehingga kita berhadapan dengan berbagai peristiwa. Pengalaman yang sedikit banyak mempengaruhi dan membentuk jati diri kita sekarang. Pada masa itu kita banyak berhubungan dengan orang banyak, teman, sahabat, guru, orang tua, saling berkaitan, sehingga banyak hal yang menjadikan yang sampai sekarang. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan Kratek Usia Roda Emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Pelajaran hidup yang saya peroleh dari peristiwa yang saya gambarkan dalam Kratek Usia dan Roda Emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya adalah mencoba menanamkan kepada peserta didik untuk selalu menghormati guru dan menjaga kepercayaan. Selain itu, dari pelajaran hidup yang saya lalui, saya mencoba menganalisis bahwa peserta didik adalah pribadi yang unik. Kadang mereka tidak tahu apa potensi yang mereka miliki, maka sebagai seorang guru harus bisa menggali dan menemukan potensi itu dan mencoba memberikan motivasi, dorongan agar peserta didik bisa mengembangkan potensi itu. Lalu selanjutnya, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru murid belajar makna peran. Murid pada hakikatnya adalah belajar menemukan makna diri. Maka seorang guru haruslah mampu berperan untuk membawa muridnya menemukan makna diri. Apa dalam diri saya membantu menggerakkan murid, rekan guru dan komunitas sekolah saya? Satu, kesadaran diri bahwa tidak harus menjadi sempurna, tapi jadilah berguna. Kepercayaan bahwa ketika kita harus bisa menjaga kepercayaan dari orang lain. Semangat untuk berbagi, untuk mengetahui maupun pengalaman. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru dan komunitas sekolah saya? Peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru dan komunitas sekolah saya adalah sebagai pembelajar sekaligus pendamping. Artinya ketika hal-hal baru yang saya miliki, saya berusaha untuk saling berbagi. Meskipun kadang dalam proses saya menemukan hal-hal yang bisa jadi pembelajaran bagi saya juga. Dalam interaksi dengan siswa, saya berusaha memberikan motivasi dan semangat agar mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang paling utama adalah mendampingi mereka dalam menemukan potensinya masing-masing. Dengan sesama rekan guru, kadang saya berperan sebagai pembelajar. Karena banyak rekan-rekan guru di sekolah sudah senior, kadang saya berperan sebagai pendamping bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam hal yang belum mereka kuasai dan mereka menganggap saya menguasai. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, salam sehat dan selalu senantiasa kita dilindungi oleh Allah. Terima kasih. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama ini. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Dan terima kasih Bapak dan Ibu telah menyampaikan tindakan saya. Salam sukses. Saya salam Jaga Sujana yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak yang angkatan 8 tahun 2023. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.